warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita sehat-sehat saja. Kita lanjutkan untuk video ajar yang keempat. Jadi dalam logika proporsional kita hanya membicarakan pernyataan atau kalimat tertutup. Artinya kalimat yang bernilai benar atau salah, tidak keduanya. Nah, pada video ajar ini akan membahas kalimat terbuka, yaitu kalimat yang tidak benar maupun salah. Kemudian dilanjutkan membahas kuantor, implikasi logis, dan ekivalensi logis berkuantor. Nah, sebelumnya ada istilah semesta pembicaraan atau himpunan semesta, adalah keseluruhan dari objek yang dibicarakan yang kita notasikan dengan SP biasanya. Untuk membicarakan anggota-anggota tertentu dari SP diperlukan sebuah simbol atau unsur bahasa. Konstanta adalah simbol atau unsur bahasa untuk menunjuk anggota tertentu dari SP. Variabel adalah unsur bahasa atau untuk menunjuk anggota sebarang dari SP. Nah, sekarang bisa kita definisikan kalimat terbuka. Sebuah kalimat deklaratif dinamakan kalimat terbuka jika pertama, memuat satu variabel atau lebih, kedua, bukan pernyataan, yang ketiga, menjadi sebuah pernyataan jika variabel-variabel dalam kalimat tersebut diganti dengan nilai-nilai tertentu anggota semesta pembicaraan. Contoh sederhana, misalkan SP adalah himpunan bilangan bulat. Kalimat bilangan X plus 1 adalah bulat negatif. Yang kedua, kalimat bilangan X plus 3Y adalah bulat genap. Nah, kedua contoh ini adalah merupakan kalimat terbuka. Karena apa? Karena dua kalimat ini memuat variabel. Contoh yang pertama memuat satu variabel, contoh yang kedua memuat dua variabel. Nah, notasi kalimat-kalimat terbuka ini biasanya menggunakan Px, Qx, Rx ya untuk X-nya variabel bebas. Kalau Xy variabel bebas bisa kita gunakan Pxy, Qxy, dan seterusnya. Contoh, misalkan SP adalah himpunan bilangan bulat. Px itu menyatakan bilangan X plus 1 adalah bilangan negatif. Kemudian Qxy bilangan X plus 3Y adalah bulat genap. Rx, itu adalah persamaan X plus Y plus Z sama dengan 6 mempunyai solusi. Jadi, kalimat terbuka merupakan kalimat deklaratif yang memuat variabel dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Sebuah kalimat terbuka dapat diubah menjadi pernyataan atau proposisi atau kalimat tertutup dengan dua cara. Pertama, memberikan sebuah nilai ke variabel. Yang kedua, mengkuantifikasi variabel menggunakan sebuah kuantor. Selanjutnya kita bicarakan kuantor. Ada dua jenis kuantor. Yang pertama adalah kuantor universal, kemudian yang kedua nanti adalah kuantor eksistensial. Kuantor universal ini bisa kita lambangkan dengan AX ya, A terbalik ini ya, dibaca untuk semua X, untuk setiap X atau untuk tiap-tiap X. Artinya semua objek di dalam semesta. Kuantor universal X Px dibaca untuk semua X, Px berlaku, atau untuk tiap-tiap X, Px berlaku. Artinya Px benar untuk semua objek di dalam semesta. Demikian juga apabila ada dua kuantor universal ya, kemudian ada pernyataan Pxy, ya ini bisa kita sederhanakan menjadi untuk semua X, untuk semua Y, Px berlaku, Pxy berlaku, itu bisa kita tulis secara sederhana untuk setiap Xy, Pxy berlaku. Jika semua anggota dalam semesta dapat didaftar, artinya himpunan semestanya itu berhingga, katakanlah X1, X2 sampai Xn, maka kuantor universal X-Px ekivalen dengan konjungsi Px1, Px2 sampai Pxn. Nah, contoh sederhana, coba kita punya soal, tulislah pernyataan berikut menggunakan kuantor universal.
semua bilangan prima adalah positif. Contoh yang kedua, semua mobil mempunyai roda. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk kuantor universal X positif. Jadi SP-nya adalah semua bilangan prima. Ya. Yang B juga SP-nya adalah populasi mobil, kemudian PX-nya menyatakan X mempunyai roda. Nah, secara sama juga, misalkan kita punya SP-nya adalah semua bilangan real, kemudian PX-nya adalah nilai mutlaknya non negatif. Ya. Jadi ini bisa kita tuliskan untuk semua X, nilai mutlak X non negatif. Ya. Secara sama juga, contoh yang kedua, bilangan real ini adalah SP-nya, ya, kemudian PX-nya mengatakan X kuadrat non negatif. Ya. Nah, jadi tadi ya bisa kita tuliskan bahwa semua X kuadrat non negatif. Yang kedua adalah kuantor eksistensial. Ini lambangnya adalah ini, jadi E terbalik X ya, dibaca untuk beberapa X. Jadi E terbalik itu adalah kuantor eksistensial ya. Terdapatlah X sedemikian hingga, atau ada sekurang-kurangnya satu X sedemikian hingga. Artinya sekurang-kurangnya satu objek X di dalam semesta. Kuantor eksistensial X PX ini kita baca terdapatlah X demikian hingga PX ya. Atau ada sekurang-kurangnya satu X demikian hingga PX. Jadi artinya apa? PX benar untuk sekurang-kurangnya satu objek X di dalam semesta. Demikian juga untuk yang memuat dua variabel ya. Jadi PXY misalkan. Jadi kuantor eksistensial XY sedemikian hingga PXY berlaku. Ya, jadi gitu. Jadi kita baca di sini terdapatlah XY sedemikian hingga PXY gitu ya. Atau artinya apa? Bahwa PXY itu benar untuk sekurang-kurangnya satu objek X dan Y dalam semesta. Nah, seperti tadi, apabila himpunan semestanya itu berhingga, katakanlah X1 sampai Xn, maka kuantor eksistensial terdapatlah XPX ini ekuivalen dengan disjungsi PX1, PX2 sampai PXn. Coba kita lihat contoh berikut, pernyataan berkuantor dari ada bilangan real non negatif adalah, jadi kita nyatakan dalam bentuk kuantor eksistensial terdapatlah X non negatif ya. Di sini SP-nya adalah semua bilangan real, kemudian PX-nya mengatakan X non negatif. Oke, dalam contoh berikut SP-nya adalah semua bilangan bulat, kemudian PX menyatakan X kuadrat sama dengan 3X. Coba tentukan nilai kebenaran dari P0, P2, P3, P-3 terdapatlah X demikian hingga PX untuk semua X berlaku PX ya. Jadi bisa kita perhatikan di sini, misalkan P3 itu artinya apa? Berarti 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3, berarti benar. Tapi P-3 berarti apa? -3 kuadrat 9 sama dengan 3 kali -3 -9, berarti salah ya. Kemudian terdapatlah X sedemikian hingga PX ya, benar ya, karena untuk X sama 3 benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh berikut juga untuk dua variabel ya. Jadi SP-nya misalkan semua bilangan bulat, PXY mengatakan X membagi habis Y. P321 benar karena 21 bisa dibagi dengan 3. Nah, contoh lain misalkan untuk semua X P1Y benar juga bahwa 1 itu adalah pembagi semua untuk semua bilangan bulat. Tapi untuk semua X PX0 itu salah karena pembagi 0 ya. Pembagi 0 itu salah ya, tidak ada ya. Jadi 0 bagi 0 itu tak terdefinisi. Oke, selanjutnya coba kita lihat contohnya adalah SP-nya itu yang berhingga ya. Jadi misalkan kita punya SP himpunan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Jadi penulisan lain dari terdapatlah PX2 adalah P12 atau P22 atau P32. Sebaliknya untuk semua X P3X itu bisa kita nyatakan dalam P31 dan
P32 dan P33. Ini adalah ringkasan ya, kapan pernyataan akan bernilai benar dan salah ya. Jadi bisa kita lihat bahwa pernyataan untuk eksistensial, kemudian kaidah universal ya, kemudian negasinya juga itu berlaku. Jadi kapan benar, kapan salah ya. Jadi pernyataan untuk semua PX berlaku itu adalah jika terdapat sekurang-kurangnya satu ya dalam semesta itu salah, berarti nilainya salah. Sebaliknya, terdapatlah X sedemikian hingga PX itu jika salah satu benar, berarti pernyataan tadi adalah benar. Ya, kira-kira itu. Yang kedua adalah implikasi dan ekivalensi logis berkuantor. Jadi pada dasarnya ini adalah mirip dengan waktu kita bicarakan implikasi dan ekivalensi ya, cuman di sini berkuantor ya. Jadi ditambahi dengan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Intinya PX dan QX itu disebut ekivalensi logis, bisa kita tulis untuk semua X gitu ya. Sehingga PX berimplikasi logis QX ya. Itu artinya apa? Jika diimplikasi PA, QA benar untuk setiap penggantian A dalam semesta. Demikian juga untuk PX dikatakan mengimplikasi logis QX, itu bisa kita tulis untuk semua X jika PX mengimplikasi logis QX. Artinya apa? Jika implikasi PA QA benar untuk setiap A dalam semesta, berarti ini dikatakan PX mengimplikasi logis QX. Contoh sederhana adalah ini, PX adalah X sama sudut ya, kemudian QX X sama sisi, RX X sama kaki. Dalam hal ini himpunan semestanya adalah semua segitiga di bidang ya, maka berlaku bisa ditunjukkan bahwa untuk semua X, bukan jika ya, ini adalah mengimplikasi logis ya, jadi X sama sudut mengimplikasi logis X sama sisi ya. Nah, seperti halnya di video-video sebelumnya pada saat kita membahas kontraposisi, converse dan inverse. Nah, di sini juga berlaku, cuman tidak berubah ya. Jadi misalkan gini, kalau kita punya implikasi logis untuk semua X ya, jika PX maka QX, maka kontrapositifnya adalah untuk semua X, jika tidak QX maka tidak PX. Converse-nya untuk semua X, jika QX maka PX ya. Kemudian inverse-nya untuk semua X, jika tidak PX maka tidak QX. Jadi kuantornya tetap ya, yang berubah hanya implikasinya seperti definisi pada video sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh terkait dengan converse, kemudian inverse dan kontraposisi. Contoh sederhana, misalkan PX-nya adalah nilai mutlak X lebih besar 1, kemudian QX-nya X lebih besar 1. Maka bisa kita nilai bahwa pernyataan untuk semua X, jika PX maka QX itu salah. Karena kenapa? Kita ambil X sama dengan min 3. P min 3 itu berarti nilai mutlak min 3 kan 3, lebih besar 1, benar. Kemudian Q min 3 sama dengan min 3, lebih besar 1, salah ya. Jadi P min 3, implikasi P min 3 Q min 3 berarti salah ya. Dengan cara sama bisa ditunjukkan bahwa dengan alasan yang serupa ya, menggunakan ya implikasi logis ya. Nah, jadi yang E misalkan ya, untuk semua X jika PX maka RX atau QX ya. Jadi ini bisa benar ya, bahwa jika nilai mutlak dari bilangan real lebih besar 1, maka bilangan tersebut lebih besar 1 atau lebih kecil min 1. Jadi berlaku jika PX maka RX atau QX ya. Nah, tabel berikut menyajikan tabel implikasi logis dan ekivalensi logis ya. Jadi ini contohnya juga mengikuti tabel persis ya. Jadi yang A itu adalah untuk semua X negasi PX ya, itu ekivalen dengan untuk semua X PX. Jadi menggunakan negasi ganda ya.
Kemudian yang kedua, terdapatlah X, jika PX maka QX. Ini ekivalen dengan terdapatlah X, tidak PX atau QX. Ini adalah apa? Hukum Cicero yang kemarin ya, hukum Cicero. Nah, jadi oke, jadi dalam tabel berikut adalah negasi dari pernyataan berkuantor ya. Jadi adalah aturan negasi. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk menyederhanakan ya pernyataan majemuk menggunakan kuantor. Perhatikan aturan yang pertama, negasi dari untuk semua X PX berlaku ini ekivalen dengan terdapatlah X negasi PX. Perhatikan di sini kuantornya berubah dari untuk semua menjadi terdapat ya, artinya untuk universal menjadi eksistensial. Sebaliknya negasi dari kuantor eksistensial itu menjadi kuantor universal. Kemudian PX-nya kita negasikan. Nah, secara sama juga di sini juga menggunakan yang ketiga itu adalah menggunakan negasi ganda ya. Jadi negasi PX itu ekivalen dengan negasi dengan PX ya, maksudnya situ. Yang terakhir, negasi dari terdapatlah X negasi PX ekivalen dengan untuk semua X negasi ganda PX ekivalen dengan untuk semua X PX ya, jadi gitu. Nah, ini contoh sederhana ya. Untuk yang A ya bisa ditunjukkan. Jadi kalau PX-nya itu adalah X ganjil, kemudian QX adalah X kuadrat min 1 genap, dari semesta pembicaraannya adalah semua bilangan bulat, maka bisa kita tunjukkan bahwa untuk semua X ya, jika PX maka QX adalah benar ya. Jadi cara pembuktiannya adalah untuk setiap A di dalam semesta ya, jika PA maka QA itu benar, berarti pengambilan A ya secara sebarang tadi itu adalah benar, berarti bisa kita tunjukkan adalah benar untuk semua anggota dalam semesta pembicaraan. Kemudian contoh yang B ya, negasi dari itu ya. Jadi ini bisa ya setiap langkah itu bisa ditunjukkan. Jadi dari kuantor universal menjadi eksistensial, kemudian kita menggunakan konsep-konsep atau hukum-hukum logika ya, negasi ganda dan seterusnya, ini sama. Nah, contoh yang berikut juga hampir sama ini ya. Jadi bisa kita tunjukkan menggunakan negasi tadi ya, aturan negasi tadi, bahwa contoh yang B misalkan tentukan negasi dari terdapatlah X, Rx dan Sx ya, misalkan itu. Ya, di sini Rx-nya adalah 3x plus 1 sama dengan 7, kemudian Sx X kuadrat sama dengan 9 ya. Jadi ini bisa kita tunjukkan bahwa negasinya ya, negasinya, perhatikan negasinya dari kuantor universal menjadi eksistensial dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita bicarakan urutan penggunaan kuantor. Nah, bisa jadi dalam kalimat terbuka itu memuat lebih dari satu variabel yang dikuantifikasi dalam pernyataan berkuantor terdapatlah Y untuk semua X PXY berlaku misalnya, atau sedemikian hingga. Jadi tolong pembacaannya ya. Jadi terdapatlah Y untuk semua X sedemikian hingga PXY berlaku ya. Atau yang benar sebenarnya ya, untuk eksistensial itu sedemikian hingga, kemudian untuk universal itu berlaku biasanya gitu. Jadi urutan terdapatlah Y untuk semua X PXY itu dibaca terdapatlah Y sedemikian hingga untuk setiap X PXY berlaku, atau untuk beberapa Y PXY berlaku untuk setiap X ya, jadi gitu. Jadi harus dibiasakan ya. Jadi bagaimana membaca kuantor universal dan eksistensial itu harus benar ya. Nah, posisi dari jenis kuantor yang sama itu dapat ditukar selama tidak ada kuantor jenis lain di antara kuantor yang tertukar. Posisi dari jenis kuantor yang berbeda tidak dapat ditukar. Artinya apa? Tidak ekivalen ya. Contoh sederhana adalah ini. Jadi misalkan terdapatlah X, terdapatlah Y, 41 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat misalkan. Nah, jadi kalau X-nya kita ambil 4, Y-nya 5, berarti kan berlaku 41 sama dengan 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Kan benar itu ya. Berarti terdapatlah X, terdapatlah Y,
berlaku PXY gitu ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 41. Kalau dibalik, terdapatlah Y, terdapatlah X, sedemikian hingga 41 sama dengan kuadrat plus Y kuadrat juga benar ya. Jadi itu. Jadi ini contoh-contoh terkait dengan ya ada dua jenis kuantor yang ada dalam satu kalimat ya. Coba ini contoh yang ada dua kuantor yang berbeda. Yang pertama, coba PX-nya adalah XY, X plus Y adalah sama dengan 13. SP-nya adalah semua bilangan bulat. Coba yang A, untuk sebarang bilangan bulat X ada bilangan bulat Y sama dengan 13 min X, dan X plus Y sama dengan X plus 13 min X sama dengan 13. Jadi ini adalah benar ya. Jadi untuk semua X terdapat Y PXY adalah benar. Tapi kalau saya balik, terdapatlah Y untuk semua X PXY. Coba kita lihat. Jadi untuk bilangan bulat tertentu Y, hanya bilangan X sama dengan 13 min Y yang memenuhi. X plus Y sama dengan 13. Jadi hanya X yang sama dengan 13 min Y. Jadi kesimpulannya apa? Terdapatlah Y untuk semua X PXY berarti salah ya. Jadi hati-hati kalau ada aturan, ada dua kuantor yang ada dalam satu kalimat. Nah, contoh berikut ini seperti tadi juga urutan kuantornya berbeda. Coba Anda negasikan ya, seperti tadi kita menggunakan hukum-hukum negasi tadi ya, atau aturan negasi, maka bisa kita turunkan sampai yang terendah ya. Jadi intinya apa? Negasi dari kuantor universal itu menjadi kuantor eksistensial dan sebaliknya ya. Kemudian dari dan menjadi atau dan sebaliknya ya. Jadi bisa kita ya. Jadi contoh-contoh kita harus sabar ini ya, menguraikan langkah per langkah ya. Ya. Mungkin contohnya ini ya. Coba ini kalau kita perhatikan urutan ya. Jadi kalau dua kuantor itu adalah sama-sama eksistensial atau universal, maka kalau dibalik sama ya. Dibalik sama. Ini ada kesalahan ini. Ada kesalahan ini. Jadi untuk semua X, semua Y, PXY equivalen dengan untuk semua Y, semua X, PXY ya. Untuk yang nomor 2 terbalik ya. Itu seharusnya apa? Terdapatlah X, terdapat Y, PXY equivalen dengan terdapat Y, terdapat X, PXY. Jadi terbalik ya untuk yang contoh nomor 2. Nomor 3, oke, bahwa untuk semua X terdapat Y, PXY tidak equivalen ya kalau urutan dibalik. Jadi sekali lagi kalau kuantornya berbeda dibalik itu tidak equivalen, tapi kalau sama berarti equivalen. Demikian juga untuk contoh yang 4 dan 5 ini melibatkan 3 variabel atau 3 kuantor juga. Nah, apabila kuantornya sama berarti bisa dibalik urutannya ya. Jadi intinya demikian. Nah, jadi ini seperti tadi ini ya. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Anda mungkin pernah belajar di kalkulus ya, definisi limit ya. Definisi limit kalau kita tuliskan dengan ya pernyataan berkuantor ya, limit fx sama dengan L untuk X sama dengan A misalkan ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat berkuantor ya, untuk semua E positif ya, epsilon ya, untuk semua epsilon positif terdapatlah delta positif ya, sedemikian hingga untuk semua X ya, jika nilai mutlak X min A positif lebih kecil delta, maka fx min L itu lebih kecil epsilon. Jadi nilai mutlaknya ya. Ini adalah definisi limit kalau kita tuliskan dalam bentuk kuantor. Nah, kita juga bisa menentukan negasinya ya. Perhatikan negasi dari definisi limit tadi. Kita menggunakan aturan negasi, maka bisa kita tunjukkan bahwa negasi dari limit fx sama dengan L x mendekati A adalah ini. Secara definisi adalah terdapatlah epsilon positif sedemikian hingga untuk setiap delta positif terdapatlah X ya, berlaku nilai mutlak X min A positif lebih kecil delta dan nilai mutlak fx min L itu lebih besar sama dengan epsilon. Demikian video ajar kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.